Beberapa struktur otak, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum. Otak besar adalah bagian terbesar dari otak dan bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, belajar, mengingat, dan emosi. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak dan memiliki peran penting dalam koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Ketiga, batang otak. Batang otak menghubungkan otak besar dan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Keempat, meninges. Meninges adalah 3 lapisan membran yang menutupi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Kelima, ventrikel. Ventrikel adalah rongga berisi cairan cerebrospinal yang terdapat dalam otak. Keenam, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sering disebut sebagai kelenjar master karena mengontrol aktivitas banyak kelenjar endokrin lainnya dalam tubuh. Ketujuh, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di pusat otak dan menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur bangun. Kedelapan, saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang berasal langsung dari otak. Yang pertama ada lobus frontal. Terletak di bagian depan otak. Lobus ini berfungsi untuk mengatur pemikiran, emosi, kepribadian, penilaian, pengendalian diri, dan kontrol otot dan gerakan. Yang kedua ada lobus temporal, terletak di sisi kiri dan kanan otak. Lobus ini berfungsi untuk mengelola emosi, memproses informasi dari indera, menyimpan dan mengingat kembali memori, dan memahami bahasa. Yang ketiga, lobus varietal, terletak di bagian tengah otak. Lobus ini berfungsi untuk memproses informasi sensori taktil seperti tekanan, sentuhan, dan nyeri. Lobus ini juga menggabungkan informasi dari berbagai indera menjadi bentuk yang dapat digunakan. Yang keempat, lobus oksipital, terletak di belakang otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera penglihatan, meliputi warna dan pergerakan. Lobus ini bekerja dengan sangat cepat dalam memproses informasi yang dikirimkan oleh mata. Di otak juga terdapat 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, kranial 1 atau olfaktori. Olfaktori merupakan saraf yang terkait dengan fungsi sensori yang berhubungan dengan penciuman. Ini merupakan satu dari 2 saraf yang berasal dari cerebrum. Saat ada bau tertentu, hidung menyampaikan informasi sensori melalui saraf olfaktori ke bulbus olfaktorius, lalu ke area limbik, hingga akhirnya bisa mencium bau tersebut. Kranial 2 atau optik. Saraf optik merupakan nervus kranial dengan fungsi sensori yang berhubungan dengan penglihatan. Saraf ini menyampaikan informasi dari retina mata ke otak, terutama di bagian korteks cerebral, yang berperan dalam penglihatan sehingga kita bisa melihat. Kranial 3, okulomotor. Okulomotor juga terkait dengan mata, namun saraf ini berhubungan dengan fungsi motorik yang membantu mata bergerak dan berkedip, fokus pada objek, serta mengontrol respon pupil terhadap cahaya. Saraf kranial ini berasal dari bagian depan otak tengah yang kemudian bergerak hingga mencapai rongga mata. Kranial 4 atau troklear. Saraf troklear juga masih terkait dengan motorik pada mata. Namun saraf ini mengontrol otot oblikus superior yang berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan dalam. Adapun saraf ini berasal dari belakang otak tengah dan bergerak ke rongga mata, tepatnya di area yang mata yang merangsang otot oblikus superior ini. Kranial 5
atau trigeminal. Saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ophthalmic, mengirimkan informasi sensori dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Yang kedua ada maksila, mengirimkan informasi sensori dari bagian pipi, kelopak mata bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Yang ketiga, mandibula, mengirimkan informasi sensori dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Kranial enam atau abdusen. Saraf abdusen juga terkait dengan fungsi motorik pada mata. Saraf kranial ini mengontrol otot rectus lateral yang berperan dalam menggerakkan mata keluar seperti melihat ke samping. Adapun saraf ini berasal dari bagian batang otak yang bernama pons, yang kemudian bergerak ke otot rectus lateral di bagian rongga mata. Kranial 7 atau facialis. Sesuai namanya, saraf facialis merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Saraf ini berasal dari area pons di batang otak di mana terdapat akar saraf motorik dan sensori pada saraf ini. Berikut ada beberapa fungsi dari saraf facialis. Yang pertama, mengirimkan informasi sensori dari lidah untuk merasakan makanan. Yang kedua, menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot terkait ekspresi wajah. Yang ketiga, memasuk ke kelenjar yang menghasilkan air liur dan mengeluarkan air mata. Kranial 8 atau vestibulococlear. Saraf kranial 8 atau vestibulococlear memiliki fungsi sensori yang terkait dengan fungsi pendengaran dan keseimbangan. Saraf ini terdiri dari 2 bagian dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, vestibular, mengumpulkan informasi mengenai telinga bagian dalam dan berhubungan dengan keseimbangan. Yang kedua, koklea, berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi getaran dari volume dan nada suara. Kranial 9 atau glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Adapun fungsinya mengirimkan informasi sensori dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Saraf ini juga mengirimkan informasi motorik dari 2 kelenjar ludah dan gerakan dari otot di bagian belakang tenggorokan. Kranial 10 atau saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensori, motorik, dan otonom. Kranial 11 atau aksesori tulang belakang. Saraf kranial 11 atau aksesori tulang belakang utamanya memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otot dan gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun, jenis saraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Kranial 12 atau hipoglossus. Saraf hipoglossus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Jenis saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai lidah. Selanjutnya, mekanisme refleks. Mekanisme refleks adalah proses yang terjadi ketika tubuh merespon rangsangan secara otomatis dan tanpa disadari. Mekanisme refleks terjadi melalui lengkung refleks, yaitu
Pertama, rangsangan diterima oleh indera peraba. Kedua, rangsangan diteruskan ke neuron sensori. Ketiga, rangsangan diteruskan ke neuron asosiasi atau sel saraf penghubung di sumsum tulang belakang. Keempat, rangsangan dikirim ke neuron motorik tanpa diolah di otak. Kelima, impuls disampaikan ke efektor yaitu otot. Yang keenam, otot memberikan tangkapan dengan menjauhkan bagian tubuh dari bahaya. Materi selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin menghasilkan beberapa organ penghasil hormon, yaitu yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar utama sistem endokrin yang terletak di dasar otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme, tekanan darah, dan produksi ASI. Yang kedua, pankreas. Kelenjar endokrin yang terletak di perut dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, badan pineal. Terletak di bagian tengah otak dan menghasilkan hormon melatonin yang membantu tubuh mengetahui kapan waktunya tidur. Yang keempat, kelenjar timus. Kelenjar yang terdiri dari dua lobus berwarna kemerah-merahan. Ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, kemudian berangsur-angsur menyusut setelah dewasa. Yang kelima, ovarium. Memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Ovarium juga memicu karakteristik seksual wanita seperti pertumbuhan payudara. Yang keenam, testis. Memproduksi hormon testosteron dan terlibat dalam produksi sel sperma. Testis juga memicu karakteristik seksual pria seperti pematangan penis, pendalaman suara, dan perkembangan otot. Yang ketujuh, kelenjar paratiroid. Memproduksi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, sistem reproduksi. Organ reproduksi pria yaitu yang pertama, testis, organ utama yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, skrotum, kantong yang berisi testis, saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga, epididymis, tubulus yang berbelit-belit di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan, mengangkut, dan mematangkan sperma. Yang keempat, vas deferens, tabung panjang yang membawa sperma dari testis ke vesikula seminalis. Yang kelima, vesikula seminalis, menghasilkan fruktosa atau gula yang memberi nutrisi dan kekuatan pada sperma. Yang keenam, kelenjar prostat, organ seukuran kenari yang menambah cairan pada air mani untuk memberi gizi pada sperma. Yang ketujuh, uretra, saluran yang membawa air mani dari sistem reproduksi pria ke wanita. Selanjutnya, organ reproduksi wanita, yaitu yang pertama, ovarium, organ utama yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba Fallopi, tempat terjadinya fertilisasi sel telur. Yang ketiga, uterus, tempat perkembangan embrio yang akan menjadi fetus. Yang keempat, vagina, saluran yang menerima penis dan semen pada saat koitus, mengeluarkan aliran menstruasi dan
membentuk saluran tempat terjadinya kelahiran. Yang kelima, vulva, bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinari berfungsi untuk membuang limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Organ-organ yang terlibat dalam sistem perkemihan yaitu yang pertama ginjal, organ utama yang menyaring darah, memisahkan racun dan limbah, serta memproduksi urin. Ginjal juga mengatur tekanan dan volume darah, serta keseimbangan asam basa dan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki lapisan otot polos yang mendorong urin dan batu menuju kandung kemih. 3. Kandung kemih, tempat menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh saat buang air kecil. Selanjutnya, sistem pernafasan. Organ-organ yang termasuk dalam sistem pernafasan manusia yaitu yang pertama, hidung, gerbang utama masuk dan keluarnya udara yang menyaring kotoran dengan lendir dan rambut halus. Yang kedua, sinus, rongga udara di dalam tulang tengkorak yang dilewati udara setelah melewati hidung. Yang ketiga, faring, tenggorokan bagian atas yang berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Yang keempat, epiglotis, bagian laring yang menutup trakea saat menelan makanan atau minuman. Yang kelima, laring, bagian yang mengandung pita suara sehingga memungkinkan manusia untuk berbicara. Keenam, trakea, saluran udara yang merupakan bagian dari sistem pernapasan. Ketujuh, paru-paru, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, diafragma, otot yang menarik dan mengeluarkan udara. Selain pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sistem pernafasan juga memiliki fungsi lain, yaitu melindungi dari partikel dan kuman berbahaya, memungkinkan manusia untuk mencium dan berbicara, membantu melancarkan pencernaan. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal manusia terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan tulang rawan. Yang pertama, tulang. Terdapat 3 lapisan utama pada tulang. Periosteum adalah selaput keras yang menutupi dan melindungi bagian luar tulang. Tulang kompak yang terletak di bawah periosteum berwarna putih, keras, dan halus. Lapisan ini melindungi dan menopang struktur. Yang kedua, sendi. Terdapat beberapa jenis sendi, termasuk sendi-sendi yang tidak bergerak, seperti sendi sutura pada tengkorak. Sendi-sendi tersebut terpasang pada satu lokasi. Yang ketiga, otot. Otot terbentuk dari gabungan banyak serat elastis. Fungsi dari setiap jenis otot bermacam-macam. Otot memungkinkan untuk berlari, melompat, dan melakukan aktivitas lainnya. Yang keempat, ligamen. Sendi dikelilingi oleh ligamen yang kuat, yang merupakan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen akan menyokong dan membatasi pergerakan sendi. Ligamen menyatukan tulang. Terdapat 4 ligamen utama yang menyatukan tulang kaki dan menjaga lutut tetap stabil. Ligamen cruciate berada di dalam sendi lutut. Ligamen cruciate anterior melintasi bagian belakang ligamen cruciatum posterior, membentuk huruf X. Gerakan depan dan belakang lutut dikontrol oleh ligamen cruciate. Ligamen-ligamen kolateral berada di sisi samping lutut. Ligamen kolateral lateral berada di bagian luar dan ligamen kolateral
medial berada di bagian dalam. Gerakan lutut dari sisi ke sisi dikontrol oleh kedua ligamen itu. Yang kelima, tendon. Tendon adalah jenis jaringan ikat lainnya yang menghubungkan otot ke tulang. Struktur tendon biasanya tampak seperti tali. Tendon mengontrol gerakan sendi. Yang keenam, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan yang menyelimuti permukaan tulang pada persendian. Tulang rawan membantu mengurangi gesekan dari gerakan sendi. Selanjutnya, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit dan aksesorisnya seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Struktur anatomi kulit. Kulit memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis. Epidermis, lapisan terluar kulit, tersusun atas beberapa lapisan sel. Fungsi utamanya melindungi tubuh dari kerusakan, mencegah kehilangan cairan, dan menghasilkan pigmen melanin atau memberi warna kulit. Yang kedua, dermis. Dermis lapisan tengah kulit, lebih tebal dari epidermis, mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan ujung saraf. Yang ketiga, fungsi utamanya adalah memberikan nutrisi pada epidermis, mengatur suhu tubuh, dan berperan dalam sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, hipodermis, lapisan terdalam kulit, terdiri dari jaringan lemak. Fungsi utamanya sebagai isolator panas, melindungi organ dalam, dan sebagai cadangan energi. Aksesoris kulit diantaranya yang pertama, rambut. Terdapat di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Fungsi melindungi kulit kepala, menyaring debu, dan memberikan identitas individu. Yang kedua, kuku. Terdiri dari keratin. Fungsinya melindungi ujung jari, membantu menggenggam, dan memberikan perlindungan tambahan. Yang ketiga, kelenjar keringat. Menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Yang keempat, kelenjar minyak. Menghasilkan sebum untuk melembabkan kulit dan rambut. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah ini membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida dan sisa metabolisme. Anatomi jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida. Yang kedua, bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kiri. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Yang keempat, bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah besar atau sistemik. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah kemudian mengalir melalui arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena untuk kembali ke jantung. Di kapiler terjadi pertukaran oksigen dan nutrisi dengan karbon dioksida dan sisa metabolisme. Darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, peredaran darah kecil atau pulmonal. Darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Komponen lain dari sistem kardiovaskular. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah keluar dari jantung.
Vena membawa darah menuju jantung. Kapiler pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selanjutnya, sistem hematologi. Sistem hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari darah dan organ pembentuk darah. Darah merupakan jaringan cair yang sangat penting bagi tubuh karena memiliki banyak fungsi vital. Darah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama plasma darah. Darah terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama plasma darah. Komponen terbesar dari darah sekitar 55%. Terdiri dari air, protein atau albumin, globulin, fibrinogen, mineral, hormon, dan zat-zat terlarut lainnya. Fungsinya mengangkut nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu pembekuan darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Berbentuk bikonkav dan tidak berinti, mengandung hemoglobin, suatu protein yang mengikat oksigen. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dengan melawan infeksi. Terdapat beberapa jenis sel darah putih, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dengan melawan infeksi. Terdapat beberapa jenis sel darah putih, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, neutrofil, manfaatnya melawan bakteri, dan limfosit, manfaatnya menghasilkan antibodi, dan monosit atau fagositosis. Yang keempat, trombosit, fragmen sel yang tidak berinti, berfungsi dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesori. Saluran pencernaan adalah jalur yang dilalui makanan dari mulut hingga anus. Organ-organ yang termasuk dalam saluran pencernaan antara lain, yang pertama mulut, tempat masuknya makanan. Di sini terjadi pencernaan mekanis atau menggunakan gigi dan kimiawi dengan bantuan enzim amilase dalam air liur. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung, organ berbentuk J yang berfungsi menampung makanan, mencampurnya dengan asam lambung, dan mencerna protein. Yang keempat, usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tempat utama penyerapan nutrisi. Yang kelima, usus besar, menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk feses. Yang keenam, rektum dan anus, tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ aksesori, organ yang membantu proses pencernaan tetapi tidak termasuk dalam saluran pencernaan, seperti kelenjar ludah, menghasilkan air liur. Yang kedua, hati, menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Yang ketiga, kantong empedu, menyimpan empedu. Yang keempat, pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. Fungsi organ pencernaan yang pertama, mulut, menghancurkan makanan secara mekanis dan memulai pencernaan karbohidrat.
Yang kedua, kerongkongan, mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung, mencerna protein dan membunuh bakteri. Yang keempat, usus halus, mencerna karbohidrat, protein, dan lemak secara lengkap serta menyerap nutrisi. Yang kelima, usus besar, menyerap air dan membentuk feses. Yang keenam, rektum dan anus, menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh.